Karena akhirnya kan aku menyadari bahwa ketika kita gak berempati, interaksi sosial kita tuh jadi ngaco kan sebenarnya. Kayak contohnya tadi aku gak ngapa-ngapain, tiba-tiba aku dibully. Aku juga bingung kan sebenarnya gitu. Nah mungkin aja aku sebenarnya ngelakuin sesuatu yang ngaco, maksudnya yang mungkin jahat atau mungkin menyakiti orang, tapi aku gak ngeh. Karena aku gak peduli kan, karena aku gak peduli, aku gak ngerti. Nah di situ aku ngeliat, oh ini kayaknya masalah juga kalau masyarakat tuh kayak gini. Jadi dari situ aku ngerasa society yang bisa lebih aku enjoy, dan mudah-mudahan hopefully banyak orang juga bisa lebih enjoy, adalah society yang lebih berpikirnya tadi gitu kan, lebih akurat, lebih benar, lebih punya empati juga untuk ngerti orang lain, sehingga interaksinya bisa sehat. Aku selalu bilang salah satu lesson yang penting ya, terutama kan kita akan membuat banyak, ya kalau aku bilang crucial decision lah ya, keputusan-keputusan yang krusial yang dampaknya permanen dan jangka panjang di usia 20-an. Aku sendiri kayak gitu, maksudnya kayak aku memutuskan untuk tadi life mission aku kayak gimana, aku mau ngerjain apa, pasangan aku, kemudian pilihan apa ya, ya teman lah, pertemanan aku kayak gimana segala macam. Itu kan semuanya di 20-an aku bikin, mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami itu. Sangat-sangat penting untuk ngecek lagi basis kita mengambil tindakan itu, ada gak nih kepercayaan atau premis yang salah kayak tadi gitu, ya kan? What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s. With one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Hi everyone, welcome back to In Our 20s podcast, navigating life in our 20s one step at a time. Woo! Oke, balik lagi dengan aku Jihan, biasa host dari segmen ini, segmen Lessons I Learned in My 20s. Seperti biasa di segmen ini kita bakal ngebahas dan kita bakal ngundang seseorang yang mungkin sebenarnya sih kita ngundangnya biasanya yang di umur udah akhir-akhir 20 atau misalnya udah awal 30 untuk nanya sebenarnya apa aja sih pelajaran atau lessons yang mereka pelajari di umur 20-an gitu. Mungkin teman-teman juga sebelumnya udah nonton ada beberapa episode dan thank you banget karena somehow ternyata segmen ini rame banget penontonnya. So it's really big thank you to all of you. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang menarik banget. Sejujurnya aku ngikutin orang ini udah dari lama banget. Aku dengerin banyak banget podcastnya. Aku ikutin banget juga konten-kontennya di social media. Dan tanpa lebih lama lagi kita perkenalkan yaitu Kania Cita. Thank you Jihan, teman-teman In Our 20s udah invite ke sini, seneng banget bisa ikutan. Thank you so much Kak, udah dateng. How are you? I'm good, hanging in there. Hanging in there. Lately lagi banyak viral soalnya, lagi banyak muncul. Iya ya, tiba-tiba gak tahu kemarin terakhir yang di Twitter somehow dikirimin sama orang-orang. Katanya jadi bahan akun-akun affiliate tuh lucu banget sih. Ternyata rame lagi potongan aku di podcastnya Radit. Tapi sekarang lagi sibuk apa ya? Lagi ngerjain Malaka Project dan tentunya dengan Zenius Revival mungkin aku bakal juga ngisi konten di sana. Although belum ya, kayaknya sekarang masih Zeniusnet buat teman-teman pelajar yang lagi prepare buat seleksi kampus ataupun mungkin perujianan sekolah gitu ya dan materi-materi sekolah. Kayaknya Zeniusnet masih sibuk di situ. Mungkin mulai awal tahun depan kali udah mulai ada konten-konten aku juga di Zenius gitu sih. Oke. Sama aku lihat baru ngeluarin lagu baru. Oh iya. Oke, ya itu lagu yang aku bikin di tengah jalan lagi naik ojek ke GBK. Lagi di mungkin salah satu titik terberat terkait relationship aku gitu. Jadi somehow aku mau datangin teman-teman aku di GBK. Mereka lagi pada lari di sana terus kayak Chan mau ikut kesini aja gak lari dari kehidupan. Tapi di tengah jalan lagi di ojek tiba-tiba mendapatkan inspirasi lagu itu terus jadi lagu. Ya, dan senangnya sekarang udah rilis sih akhirnya. Dibantuin sama banyak banget orang sih sepanjang proses bikin lagunya dan ngerekamnya gitu. Itu kan aku lihat fotonya kan pakai mawar merah. Nah itu ada meaningsnya gak Kak? Enggak sih, sebenarnya lebih kayak pas foto kayak aku cakep deh kalau megang mawar gitu doang.
fotografer aku tuh si Akil Rifanda, dia anak Malaka Project. Adalah tim video aku si Akil, Ais sama Arka. Mereka tuh suka kayak ngomong ke aku, ya pokoknya Kak Chan nggak semiotik lah, nggak usah. Soalnya aku juga nggak ngerti semiotik gitu, jadi repot kalau aku harus mikir berlayer-layer makna gitu. Jadi sesimpel kayak udah deh, menurut kalian aku cakepnya di gimanain, udah gitu aja. Jadi nggak ada maknanya, tapi karena cakep pakai pegang bunga kayak gitu sih. Kayaknya menarik. butuh aksesoris, kayak awkward banget tangan kalau misalnya cuma kayak tangan aja. Iya kayak diem doang, awkward gitu kan. Terus kebetulan di Malaka ada, emang di konten aku di Madilog tuh ada aksesoris kayak satu pot isi bunga mawar gitu banyak. Ambil aja deh satu buat foto gitu. Jadi jadilah foto itu. Iya. Iya, mungkin yang lebih banyak apa ya? Bukan layer sih sebenarnya, tapi kayak esensi atau meaning itu ya lebih ke lagunya itu sendiri aja sih. Boleh diceritain dikit nggak Kak lagunya? Tentang apa? Sebenarnya straightforward itu seperti biasa ya Kania, tanpa semiotika karena tidak mampu. Bukan gara-gara gak mau. Jadi sangat-sangat straightforward kalau dilihat dari liriknya, lebih kayak kalau kita udah punya relationship yang cukup lama dan apa ya, bondingnya sedalam itu sama orang. Aku ngerasa yang paling aku angkat situ kan kayak sebenarnya kita akan selalu jadi a part of each other aja gitu sebenarnya ya gitu. Kayak apapun yang udah kebentuk di aku yang datang dari Sabda konteksnya dan yang ada di Sabda dalam relationship dia sama aku, itu nggak akan hilang gitu hanya karena kita pisah atau karena relationshipnya selesai gitu. Menurutku itu sih mungkin ini yang paling highlightnya ya dari lirik lagunya juga. Habis ini aku dengerin terus-terusan karena aku juga baru jadi kayaknya akan cocok. Aduh, apa ini nih judul segmennya ganti? Judul segmennya ganti. Menarik. Tapi sekarang udah better. Sebenarnya masih menjadi pihak yang memohon-mohon sih. Jadi nggak ya, sebenarnya menunggu mungkin dua opsi kali ya. Either aku udah berhasil meresolve hal-hal yang diprotesin sama Sabda dan akhirnya aku bisa balikan, atau tiba-tiba ada contender yang memang bisa bikin aku move on sih. Berarti ini masih to be continued. To be ya? continued. Oke. Yeah. Nah, hari ini kan segmennya nih judulnya Lessons I Learned Kak. Dan biasanya tuh sebenarnya kita benar-benar mau mengupas. Jadi yang menarik adalah karena kita udah tayang 3 episode, banyak banget yang komen yang bilang kayak nonton segmen ini tuh ngerasa kayak ngelihat sosok kakak yang udah duluan menjalani umur 20-an dan ngasih tahu kayak lo jangan kayak gini, lo gini gitu. Nah, jadi sebenarnya hari ini aku mau ngulik lessons-lessonsnya Kakak Nia di umur 20-an. Nah, tapi mungkin first thing first aku mau tanya dulu gitu. Kalau di sums up so far umur 20-annya Kakak Nia beberapa tahun ini, kalau digambarin tuh sebenarnya kayak gimana sih Kak? Kayak gimana ya? Aku ngelihatnya hidup aku sebenarnya gimana ya? Seru aja sih, seru aja sepanjang fase seru doang. Nggak ada yang perbedaan gimana-gimana, cuman lebih kayak banyak apa ya, jauh lebih baik misalnya dari sisi yang paling mendasar ya, misalnya dari sisi kapasitas untuk memenuhi kebutuhan. Aku di umur belasan itu kan masih hidup dalam kemiskinan banget gitu kan, karena besarnya dengan mama aku single mother di Jakarta, nggak punya background pendidikan yang tinggi, pastinya nyari pendapatan susah gitu kan. Maksudnya, oh ya by the way tadi background pendidikan tinggi kadang-kadang diprotesin orang, maksudnya tidak menempuh kuliah gitu waktu itu ya, jadi nggak punya sertifikasi pendidikan yang mungkin bisa membantu dapat pendapatan yang lebih baik. Jadi di situ mama aku pasti struggling banget dan anaknya 3 gitu kan, jadi berat. Aku baru bisa mulai menanggung diriku sendiri kira-kira di umur belasan akhir lah gitu. Nggak akhir banget sih, kayak ya 16-17 tuh aku udah bisa bayar semua sendiri lah gitu, sekolah aku, yang urusan aku ya gitu, makan 3 kali sehari aku segala macam. Nah itu dari ngajar-ngajar, waktu itu aku banyak ngajar private, matematika, matematika, bahasa Inggris gitu ya, tipikal pelajaran sekolah, sama ngajar main piano juga sih gitu. Nah sama udah main piano juga buat kayak kafe-kafe atau wedding-wedding gitu, jadi seneng tuh aku ngiringin orang nyanyi gitu. Aku ngerjain itu bertahun-tahun dan
dari situ bisa nanggung diri sendiri. Tapi kan of course pendapatan dari pekerjaan seperti itu gak stabil yang pertama gitu kan. Dan yang kedua ya pasti jauh lebih kecil lah dari apa yang akhirnya bisa aku dapat di 20-an tengah kesini gitu kan. Jadi pastinya di 20-an banyak hal yang membaik dan salah satunya adalah itu. Secara ekonomi, secara kapasitas untuk memenuhi kebutuhan aku maupun keluarga aku gitu. And then mungkin highlightnya sih kalau aku selalu bilang ya Sabda sih highlightnya. Karena ada banyak banget perubahan dalam diri aku yang datang karena adanya Sabda gitu. Ya, jadi turning point dari ketemu Sabda itu emang sebenarnya sangat-sangat mengubah jadinya si track dari 20-an aku gitu. Maksudnya kalau aku waktu itu gak ketemu Sabda, aku gak bakal disitikin ini gitu. Aku gak bakal jadi aku yang kayak gini yang bisa ngobrol sama Jihan dengan lumayan normal gitu. Maksudnya kalau aku yang gak ketemu Sabda, kayak bisa tanya Olive sih. Ngaco banget sih kan yang dulu sangat gak bisa interaksi dengan enak gitu sama orang lain. Sangat gak bisa mengapresiasi banyak hal lah gitu. Jadi aku terbatas banget. Bisa dibilang ya cepet ya, sempit banget gitu paradigmanya dan world view-nya gitu ya. Yang membuat banyak hal yang sekarang aku bisa apresiasi, dulu tuh aku gak bisa apresiasi gitu. Berarti salah satu highlightnya adalah dengan datangnya Sabda. Mungkin to start with gitu ya Kak. Berarti nanti dari berbagai lessons yang ada di Kakak Nia di umur 20-an. Mungkin first thing first kalau aku boleh kasih opening question adalah. Jadi basically seberapa besar impact hubungan di dalam diri Kakak Nia gitu, terutama di umur 20-an gitu, kayak how the relationship dan how the person shape you gitu. Karena kan aku kan dengerin banyak ya podcast, kayaknya aku tiap malam aku dengerin. Terus aku ngeliat kayak wah ini ya, menurut aku keren banget dan aku belajar banyak banget jujur dari situ. Kayak setelah aku denger tuh aku reflect dulu sama pasangan aku. Pasangan kayak aku reflect kayak menarik karena ternyata bisa loh solving problem dengan kayak gini. Which ternyata tuh lessons dan critical thinking mungkin kita sebut ya on building relationship tuh aku belajar banyak banget. Nah tapi secara personal mungkin aku mau tahu kayak how basically kayak the person and the relationship tuh shape who you are today gitu. Ya sebenarnya paling pertama ya biggest turning point yang Sabda bawa ke aku tuh sebenarnya aku jadi bisa berrelationship gitu. Jadi aku sebelum Sabda tuh aku pacaran tapi jujur aku sebenarnya gak berrelationship. Maaf ya mantan-mantan aku. Tiba-tiba sama aku. Ya but anyway. Mereka pasti ngerti lah maksudnya tuh kayak gimana. Jadi aku tuh kayak gimana ya. Aku soalnya gak bisa connect sama orang at the deeper level gitu kali ya. Mungkin ada kayak rasa takut juga, distrust kali ya. Aku punya banyak distrust ke orang. Tapi sebenarnya bukan karena berbasis aku pernah dihianatin. Enggak, justru aku gak pernah bisa dihianatin dong kalau aku gak pernah connect sama orang ya kan. Maksudnya gimana bisa dihianatin kan. Jadi aku lebih kayak pengalamannya tuh sepele sebenarnya dari aku SD. Jadi waktu aku SD ada banyak momen dimana aku di kelas. So aku ngerasa orang-orang tuh bikin aku capek gitu. Kayak misalnya teman aku gitu kan. Bukan teman aku sih, maksudnya teman sekelas aku gitu. Not really friend tapi kayak colleague. Teman sekelas aku. Aku tuh capek kok dia ngitung. Kayak misalnya ngitung 12 tambah 7 tuh susah banget gitu. Salah mulu kayak gitu. Aku tuh kayak frustrasi gitu sama. Sebenarnya kelihatan sepele kan. Tapi karena selama bertahun-tahun kayak gitu, selama aku SD tuh aku terus-terusan mengalami kayak gitu. Dimana orang sekitar aku ngerasa kayak bikin aku banyak kesel gitu on a lot of things gitu kan. Jadi aku tuh susah untuk connect ya kan. Karena ya aku gak ngerti aja nih sebenarnya orang-orang ini kenapa ya kan, kenapa kayak gini gitu. Banyak pemikiran, omongan, tindakan yang aku tuh gak paham kenapa bisa dia kayak gini gitu. Kenapa orang bisa kayak gini tuh aku gak paham. Nah ketika kita gak paham orang lain tentunya kita jadi gak bisa connect dong ya kan. I think we connect ketika kita udah ngerti kan. Ketika kayak I get you gitu baru kita bisa connect gitu kan. Tapi ketika you don't get anyone ya. Pasti kan kita cuma in confusion aja kan all the time. Kita cuma bingung aja dan gak bisa connect gitu jadinya. Nah ketidakmampuan connect yang terus-terusan didiemin aja. Maksudnya aku juga gak mencoba untuk work on it ya kan. Karena juga apa insentifnya juga. Ya kan buat aku untuk invest dan work on it ya gak sih? Maksudnya aku rasa hambatan orang berubah kebanyakan di sini ya. Kayak kita gak dapet. Kayak kalau biasanya aku kalau ngobrol sama Mas Dede itu tentang adopsi perilaku baru, dia akan selalu tanya
well kan marginal costnya siapa yang nanggung gitu kan. Maksudnya karena costnya lebih gede nih kalau kita ngelakuin ini gitu kan. Berubah itu kan costnya nambah ya. Yep. Dibanding kita diem aja stabil gini kan Bener. costnya nambah gitu. Nah jadi ketika orang mau berubah pasti kan pertanyaannya untuk gue nambahin cost tadi yang lebih gede. Ya gainnya harus jauh lebih gede lagi kan gitu kan. Nah kalau gak ada insentif apa-apa gue ngapain belajar untuk connect, belajar untuk memahami kan ngapain kan. Nah jadi selama bertahun-tahun ya aku gitu aja. Aku hidup dengan pemikiranku sendiri, dengan diri aku sendiri, dengan POV aku sendiri, sudut pandang aku sendiri. Dan aku gak ada usaha sedikit pun sebenarnya untuk kayak reach out ke orang lain untuk mencoba memahami dia kayak gimana gitu. Jadi kalau waktu SD aku masih banyak interaksi kan. Dan dari interaksi-interaksi itu kayak semuanya bad experience gitu. Maksudnya atau mostly lah gitu. Dan aku gak dapet enaknya gitu loh interaksi sama orang gitu kan. Jadi ya udah pas aku SMP SMA ya aku simply avoid aja gak sih. Maksudnya kayak ya udah gak usah interaksi aja men gitu kan. Nah walaupun akhirnya gak terhindarkan juga sih. Akhirnya aku kebully. Akhirnya aku dibully. Jadi tetap ada penataran. Jadi aku tetap ada interaksi. Cuman interaksinya juga again gak enak juga. Benar. Interaksi yang gak enak. Nah kemudian going through all those years. Ketika aku deket sama cowok atau aku pacaran atau apa. Juga mereka gak pernah memprotes itu gitu. Maksudnya gak ada yang memprotes itu. Mungkin kayak apa ya. Aku saat itu mungkin cukup buat mereka. Mungkin lebih kayak gitu ya. Nah tapi sabda itu kan beda. Maksudnya sabda itu bukan cuma soal dia sebagai cowok punya standar kayak gimana. Bukan cuma itu tapi dia sebagai guru gitu loh. I think that makes all the difference aja sih gitu. Karena dia pasti ada kegatelan bahwa lu tuh harusnya bisa ngembangin ini loh. Gitu, bisa ngembangin ini loh. Pasti dia tuh ada kayak gitunya banget gitu kan. Nah jadi sabda tuh cowok pertama kebetulan aja gitu bahwa aku suka sama dia. Terus dia jadiin ini standar gitu bahwa ya lu kalau mau sama gue lu gini dulu gitu loh. Jadi akhirnya aku invest di belajar untuk ngerti orang lain tadi gitu. Nah jadi akarnya tuh sebenarnya kebucinan itu ya. Jadi bucin terus jadi kedorong buat belajar berempati, belajar ngerti orang lain, belajar memahami. Oh manusia gini-gini, terus bahasa juga aku belajar nyamain lah gitu. Setidaknya mendekati ke orang tuh ngomong gini maksudnya gini. Karena aku secara naturalnya sangat-sangat literal gitu Ji. Jadi kadang-kadang aku gak ngerti maksudnya orang ini ngomong apa gara-gara aku gak dapet hidden assumptionnya tuh apa gitu kan. Asumsinya nah itu aku pelajarin gitu. Nah ketika the more that aku ngerti orang, the more that aku bisa connect. Dan of course baru dengan itu aku bisa building relationship dong gitu. Dimana aku yang kayak bisa berusaha ngerti pasangan aku butuhnya apa, maunya apa kayak gitu kan. Dan apa yang bikin dia sakit, apa yang bikin dia happy, apa yang bikin dia ngerasa gini, ngerasa gitu. Yang dimana dulu aku gak pernah ngelakuin ini gitu. Atau misalnya tadi yang kamu cerita juga tentang yang kita obrolin di podcast kayak gimana nge-building relationship itu sendiri kan. Kayak relationship ini mau kemana nih, growth-nya mau ke arah mana gitu. Kita mau gayanya kayak gimana, bondingnya mau basisnya apa. Terus ya kalau resolusi konfliknya mau kayak gimana. Itu kan hal-hal yang kita lakuin ketika kita care. Dan kita hanya bisa care ketika kita ada connection tadi. Benar. Jadi konteksnya aku dulu jadi gak bisa punya relationship gitu. Karena ya aku gak care. Nah kenapa gak care? Ya karena aku gak beneran connect. Bener. Kenapa gak connect? Ya karena aku gak ngerti. Gitu kan. Akarnya seperti itu. Jadi turning point utamanya adalah dalam konteks sama sabda specifically. Ya basically sabda itu yang bikin aku bisa berrelationship gitu. Dia bikin aku bukan cuma ngerti apa itu relationship. Tapi bisa mengapreciate bahwa relationship itu bisa sangat-sangat fulfilling gitu buat aku. Kayak gitu sih. Oke. Ini menarik karena tadi kan aku nangkep nih kayak kenapa awalnya gak mau connect memang ada gak ngerti. Tapi sebenarnya punya premis bahwa karena kadang ketika kita mau coba ngerti orang itu kan ada effort yang dilakukan tapi kadang gak sepadan sama gainnya. Yeah, which jadi. Mungkin kalau dari Kakak Nia sekarang gitu kayak how do you decide kayak which connection yang worth to pursue, give effort sama which yang enggak. Iya. Sebenarnya kalau sekarang sih aku udah yang pada level effortnya tuh udah minimal banget. Karena kan udah bertahun-tahun nih kelatih gitu kan. Nah jadi dari latihan ini tuh sebenarnya connect juga ke life mission lah gitu ya. Misi hidup yang pengen aku kerjain gitu kan. Akhirnya kan aku mikirnya gini,
Ini dari reason yang mungkin sangat personal. Jadi bisa jadi mungkin di orang lain nggak relate atau gimana. Tapi kalau dari aku personally kayak aku mencoba merunutkan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bisa bikin aku ngerasa a little bit happier gitu ya. Sedikit lebih bahagia dari sebelumnya kayak gitu loh. Nah setelah aku self-aware, setelah aku reflect ke dalam dan jadi ngebangun self-awareness aku lebih gede juga soal itu. Kayak sebenarnya apa sih gitu kan yang bikin aku bisa ngerasa lebih happy dalam hidup ini gitu atau less suffering gitu dalam hidup ini. Aku tuh sangat nggak bisa mendapatkan itu dari barang-barang atau dari experience gitu. Jadi kalau misalnya orang mungkin mikirnya oh yang bikin kita lebih happy kita dengan punya lebih banyak duit kita bisa beli lebih banyak barang ini, barang itu, gue bisa punya hobi ini, hobi itu. Nah masalahnya aku tuh ngecek ke diri aku sendiri, aku tuh nggak ada barang atau experience yang bisa dibeli itu yang bisa bikin aku lebih happy atau less suffering, nggak ada gitu. Kayak aku udah nyobain gitu kan maksudnya dengan aku udah punya kerjaan lebih pendapatan lebih kita coba ngapain traveling, nggak ada rasanya gitu maksudnya traveling atau beli barang yang misalnya apalah branded atau apa gitu ya. Nah ternyata aku tuh justru emang cuma dapet happiness itu dari orang gitu loh, dari orang yang bisa aku enjoy gitu. Nah dulu tuh paling cuman pasangan aku doang gitu, biasanya satu orang doang. Nah ternyata dengan lebih banyak orang yang bisa aku enjoy itu aku lebih happy gitu. Nah jadi aku mikir what kind of people gitu yang aku ngerasa kayaknya dunia bakal lebih baik deh kalau orang-orang tuh lebih kayak gini gitu. Nah akhirnya kan aku breakdown, oh ternyata aku pengen orang-orang bisa lebih, termasuk aku sendiri gitu kan, bisa lebih bijaksana dalam bikin keputusan. Bisa lebih cerdas dalam menentukan tindakan, cerdas dalam artian rasional gitu. Jadi ya kita pasti punya emosi, kita pasti punya feeling, tapi gimana nih supaya tindakannya difilter dulu sehingga kita keluar dengan tindakan yang sehat gitu kan. Nah aku pikir kayaknya orang-orang kayak gini deh yang aku tuh enjoy gitu. Kehidupan tuh bisa diisi oleh orang-orang kayak gini. Dan akhirnya aku jadiin itu ya itu aja jadi mission aku gitu kan. Gimana dalam edukasi yang aku kerjain aku bisa menumbuhkan masyarakat yang lebih kayak gini gitu kan ya. Kalau dalam bahasa sini kan cerdas asik lah gitu ya. Atau bahasa lebih umumnya mungkin lebih cerdas dalam berkeputusan, berpikirnya saintifik, akurat gitu kan. Dan punya empati juga untuk ngerti orang lain. Karena akhirnya kan aku menyadari bahwa ketika kita gak berempati, interaksi sosial kita tuh jadi ngaco kan sebenarnya. Kayak contohnya tadi aku nggak ngapa-ngapain tiba-tiba aku dibully, aku juga bingung kan sebenarnya gitu. Nah mungkin aja aku sebenarnya ngelakuin sesuatu yang ngaco, maksudnya yang mungkin jahat atau mungkin menyakiti orang, tapi aku nggak ngeh karena aku nggak peduli kan, karena aku nggak peduli, aku nggak ngerti. Nah di situ aku ngeliat oh ini kayaknya masalah juga kalau masyarakat tuh kayak gini. Jadi dari situ aku ngerasa society yang bisa lebih aku enjoy dan mudah-mudahan hopefully banyak orang juga bisa lebih enjoy adalah society yang lebih berpikirnya tadi gitu kan, lebih akurat, lebih benar, lebih punya empati juga untuk ngerti orang lain sehingga interaksinya bisa sehat. Nah akhirnya dengan mission kayak gini Ji, aku nggak bisa aku nggak punya luxury untuk ngefilter di depan gitu kan untuk connect, karena ya justru aku butuh koneksi dengan sebanyak mungkin orang sehingga aku bisa promote ini dong, ya kan, karena I need to promote this culture nih supaya lebih banyak orang bisa kayak gini, jadinya society-nya kayak gini gitu kan. Nah so justru aku yang sekarang sangat-sangat enggak ngefilter di awal gitu untuk connect sama siapa. Nah tapi kalau pertanyaannya level connectionnya seperti apa, nah itu mungkin beda. Next step ya, iya karena kan ya of course lah gak semua orang gue pacarin misalnya atau gue temenin jadi sahabat gitu kan maksudnya. Ya tapi kalau connect dalam artian yang kenalan, get to know gitu, kayak ini orangnya mikirnya kayak gimana gini-gini, aku pasti lakuin sih gitu. Karena it matters juga dalam konteks mission yang aku pengen bawa tadi gitu. Menarik. Menarik. Yeah. Nah selanjutnya kalau kita ngomongin umur 20-an nih Kak. Yes, biasanya kan karena kebetulan kita kan mungkin sekarang Gen Z milenial ini kan paling banyak ngelihat sosial media ya. Which biasanya aku juga kadang panduan hidup kita tuh kadang berpegang dari quotes-quotes yang kita lihat di sosial media. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol dikit, which kalau on the other side, kalau kita ngomongin umur 20-annya Kakak Nia gitu ya. Mungkin malah ada tetap beberapa quotes yang dipakai, tapi ternyata sering juga sebenarnya malah mencoba mengkritisi kembali quotes itu atau malah kayak against
beberapa quotes gitu yang mungkin Iya. jadi lessons dari Kak Kania juga. Nah mungkin boleh di-share gak Kak? Kayak basically apa aja sih lessons di umur 20-an ya Kak Kania gitu? Iya, bener sih. Quotes tuh banyak banget ya yang aku lihat kayaknya ini bahkan bukan cuman perlu dikoreksi. Maksudnya secara santai gitu, tapi kayak ini gawat banget gitu ya, bahaya banget gitu sebenarnya. Nah mungkin lesson pertamanya itu, jadi kayak kadang-kadang kita tuh tanpa sadar atau mungkin gak sengeh itu ya, kita memegang suatu premis gitu di dalam kepala kita. Yang sebenarnya kita gak pernah menguji itu premis benar atau enggak gitu. Tapi kita sebenarnya memakai itu tanpa sadar tadi kan di dalam kehidupan kita gitu. Nah padahal premis itu sebenarnya salah banget bahkan gitu. Nah akhirnya tuh keputusan-keputusan kita tuh gak nyambung sama apa yang mau kita capai. Gampangnya kayak gitu. Nah kalau di aku misalnya konteksnya ini sih bukan dari quotes, cuma dari pemikiran bodoh aku sendiri aja gitu. Aku mikir kalau aku cuek sama orang lain juga bakal cuek sama aku gitu. Jadi aku gak peduli aja, harapannya kan gak dipeduliin balik kan. Nah tapi kan kenyataannya enggak ya gitu. Ternyata kan aku bolak-balik, aku gak peduli tetap aja. Tadi misalnya aku dibully, aku dipanggil atau aku ditatar. Walaupun aku dulu sih mikirnya nih aku gak menerapkan label dibully gitu ya. Tapi itu label yang aku pakai sekarang. Karena aku tahu dari orang-orang, oh ternyata itu dibully gitu. Kalau aku waktu itu lebih kayak, oh gue dipanggil nih. Jadi konkretnya adalah kan aku dipanggil sama senior aku. Kemudian dikasih sesi. Nah itu dia, aku juga gak ngerti sesi itu. Waktu itu aku juga gak paham itu sesi apa gitu loh. Karena isinya cuma aku dimarahin. Aku disuruh joget lagunya siapa sih itu yang seperti ular, dikasih ular-ularan buat joget gitu. Aku sih waktu itu lebih ke arah gak pahamannya itu apa. Cuman kalau sekarang kan pada nyebutnya katanya itu, oh itu bullying, oke lah gitu. Walaupun aku sendiri secara feeling gak ada gimana-gimana ya. Negatif feelingnya terhadap itu, cuman kayak gak ngerti aja. Nah again, experience aku tuh hampir seumur hidup tuh ke orang lebih gak ngerti. Lebih ke arah gak ngerti atau bingung. Ya aku gak punya experience yang kayak aku marah, aku ngerasa... Iya aku ngerasa diinjek atau ngerasa, kalau orang kan kayak ngerasa dihina atau apa gitu. Aku tuh gak punya experience itu, aku experience-nya mostly bingung doang. Bingung ini kegiatan apa sih ini kayak gini, iya. Nah buktinya kan walaupun aku cuek, ternyata aku terkena kegiatan-kegiatan itu. Artinya gak bisa ya gitu, ternyata aku gak peduli means orang lain juga gak peduli balik gitu, gak selalu kayak gitu. Nah itu contoh premis yang waktu itu aku percaya banget, walaupun bolak-balik kebukti salah, tapi aku terus aja megang itu. Jadi solusi aku tetap sama, yaitu ya udah aku cuekin aja orang, padahal ujungnya tetap nggak dicuekin balik gitu kan. Nah mungkin kita tanpa sadar punya nih premis-premis yang salah kayak gini di dalam pikiran kita, dan kemudian kita pakai itu buat keputusan-keputusan kita gitu. Karena aku lihat di dunia sosial media ini banyak banget ya klaim yang wah ancur-ancuran deh gitu kan. Bahkan aku kadang gak nyangka juga sih, misalnya kayak ada salah satu teman aku gitu yang cerita bahwa oh ternyata di kantor tuh apa ya, ternyata insentif itu gak sejalan ya sama apa yang udah kita deliver gitu. Jadi kita udah deliver semua KPI-nya gini-gini, tapi ternyata kita gak dapet promosi atau bahkan misalnya kita kena layoff misalnya kayak gitu. Jadi gue sekarang udah menyadari nih gitu bahwa ternyata itu gak sejalan gitu. Nah kalau aku lebih ke arah bingung, bentar dah. Enggak, lu dapet in the first place, lu dapet premis itu sejalan tuh dari mana gitu. Maksudnya bahwa sejalan, bahwa sistem promosi dan sistem insentif itu datangnya dari sini nih gitu, dari berdasarkannya. Dan kemudian nextnya lagi yang soal misalnya layoff gitu ya. Itu kan bisa jadi a whole other thing lagi yang kayak kalaupun matrix ini bekerja pun ini bisa punya matrix lain yang emang gak bisa aja. Misalnya produk, well sesimpel produk lu gak kejual. Ya kan, karena kan KPI di dalam perusahaan itu gak semua orang memegang matrix penjualan kan. Jadi misalnya kita matrixnya let's say jumlah reach di Instagram gitu. Misalnya matrix aku karena di divisi marketing jumlah reach di Instagram. Ya mau kita mencapai reach 10 juta, 10 miliar views gitu kan. Tapi barangnya gak kejual kan ya perusahaannya tetap gak punya revenue. Gak punya revenue tetap gak bisa gaji kita. And then nextnya mungkin harus nge-cut kita gitu kan. Jadi sebenarnya kan logiknya sesimpel itu ya. Tapi kadang-kadang ada quotes nih di luar sana gitu. Yang bilang misalnya bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan ini, berjalan ini pasti sukses gitu. Pasti insentifnya kayak gitu loh. Bekerja dengan sebaik-baiknya gitu kan. Keluarkan yang terbaik dari kita pasti dapat hasil yang ini, yang benar gitu. Nah padahal kan itu pemikiran yang ngaco gitu loh.
Ya, itu pemikiran yang sangat ngaco gitu loh. Jadi cara kita ngelihat cause and effect itu kan bukan dari kita maunya kayak gimana. Misalnya ya gue maunya orang yang kerja paling benar insentif. Tapi kan realitas gak bekerja sesuai dengan apa yang kita mau dong. Realitas ya bekerja dengan sesuai realitas kayak gimana gitu loh. Ya contohnya tadi misalnya apa sih yang menentukan perusahaan bisa memberikan insentif lebih atau enggak? Ya revenue. Ya kan? Artinya kan yang paling masuk akal adalah kita mengkonek dulu nih matriks kita nyambung gak ke revenue kan itu dulu. Ya kalau itu aja udah gak langsung tersambung ya itu aja udah bolong tuh berarti stepnya untuk cause and effect ke revenue kan. Nah sama kayak soal bekerja yang sebaik-baiknya gitu misalnya. Ya kalau sebaik-baiknya kita gak cukup gimana? Ya kan itu kan logiknya sederhana gitu padahal ya kan. Misal contoh ya aku kameramen ini gitu kan megang kamera gitu kan. Lu udah bekerja sebaik-baiknya nih. Tapi ternyata dari tadi gak mencet record. Ya kamu mau bekerja sebaik-baiknya kayak gimana pun videonya Jihan nih gak jadi nih. Gak kerekam gitu kan. Nah itu kan apa pengaruhnya kita bekerja sebaik-baiknya gitu. Iya kan? Kita bukan bekerja sebaik-baiknya, kita bekerja nyambung sama outputnya. Itu bukan bekerja sebaik-baiknya. Kita mau bekerja seenggak baik ya seburuk-buruknya nih ya. Misalnya kita tujuannya mau bikin es batu. Kita mau bekerja seburuk-buruknya, air kita masukin ke freezer, dia akan tetap jadi es batu gitu loh. Tapi kita mau bekerja sebaik-baiknya, air kita masukin ke panci, kita rebus, ya dia jadi uap air bukan jadi es batu gitu loh. Nah artinya kan premis tentang cause and effect ini menurut aku ngawur banget gitu loh yang diajarin orang gitu. Padahal sesimpel ini prinsipnya. Prinsipnya adalah kita lihat connection di realitasnya seperti apa. Ya kan ini nyambung ke sini gimana nih gitu. Ya kan sama kayak tadi air mau jadi es batu, oh gini nih mekanismenya. Nah sama orang kalau mau dapat insentif lebih di bisnis seperti ini, industri seperti ini, lihat data-datanya, lihat fakta lapangannya kayak gimana. Bener gak kalau gue ngelakuin ini bakal kayak gini kan gitu. Nah sayangnya orang kadang-kadang menerima nasihat itu ditelan aja ya kan, terus gak ngeh. Habis itu jalan aja nih sepanjang hidup dengan itu, terus ujung-ujungnya nanti pakai narasi-narasi poetik kayak misalnya, oh ternyata dunia gak gini. Enggak, in the first place kenapa lu bisa mikir gitu tuh aku bingung gitu loh. Misalnya ada quotes-quotes yang tentang cewek cowok gitu kan. Buat cewek-cewek lu kalau misalnya mau kayak gini, mau dapetin cowok yang kayak gini-gini, lu kayak gini-gini. Kan sebenarnya kita bisa nguji ya. Nih premis kayak gini nih dari mana datangnya? Maksudnya nih gue tahu ini benar dari mana gitu. Kayak gini aku sering banget ngeliat contoh ya ada cewek-cewek gitu lagi kayak lagi berkompetisi gitu sama cewek yang lain gitu kan. Untuk mengejar satu cowok gitu. Terus cewek-cewek tuh kan cara pandangnya cewek ke cowok ya. Itu kan beda sebenarnya sama cara pandang cowok ke cewek gitu. Jadi cewek tuh kadang-kadang mikir ya bahwa yang penting dari pasangan itu ya misalnya pencapaian lah gitu. Pencapaian, mungkin kredibilitas, kompetensi apa. Nah itu padahal cara cewek ngeliat cowok gitu loh. Ya kan. Nah jadi cewek bisa nih, misalnya dia lagi bersaing namanya nih. Nah yang saingannya ini let's say, S2 Ivy League gitu kan. Terus si dianya sendiri enggak nih. Dia bilang, gimana gue mau saingan sama dia men. Dia S2 Ivy League. Enggak masalahnya cowok, lu harus mikir dulu cowok peduli gak sama ini. Ya gak sih kayak lu udah panjang lebar lu mikirin gue harus S2 Ivy League. Enggak itu nyambung gak ya kan. Lu capek ujungnya dia ngambil yang lulusan SMA misalnya kan. Dia gak peduli urusannya bukan itu gitu kan. Misalnya urusan di mata cowok yang penting bukan itu. Di mata cowok misalnya yang penting nyaman. Ya udah iya kan apa nyambungnya lu berusaha jadi lebih tinggi. Benar, gak usah S2 juga ya bisa. Yang gelarnya, nyaman aja. Yang penting kan nyaman ya. Nah ini kan contoh kesalahan premis nih kan. Benar. Jadi kita percaya banget nih bahwa ini nih titik kompetisinya. Ya lu udah ngegas abis di situ tetap gak terjadi gitu loh. Nah bahkan di cowok misalnya kayak ada market cewek yang kejar-kejaran duit nih gitu. Maksudnya gue milih cowok ya duitnya banyak-banyakan siapa yang paling banyak duitnya misalnya gitu. Nah tapi cowok ini sebenarnya bukan ngejar market itu gitu. Dia ngejar market ini. Nah dia ngejar duit sebanyak-banyaknya gak kena di market ini gitu. Jadi kan kayak lu udah capek put all efforts ya kan. Nyampe ke situ lu udah nyampe nih. Udah net worth lu udah $1 billion gitu kan. Lu tetap gak dapet cewek ini kan capek. Kayak gitu kan lucu jadinya. Benar. Gitu loh. Jadi nah kalau di cewek karena aku banyak dengernya dari cewek-cewek kan. Dari circle cewek-cewek cerita gitu kayak gini. Sering banget kayak gitu. Kayak misalnya dia bandingin, sini tapi emang lebih cantik dia sih gitu. Nah yang cewek gak ngerti,
masalahnya yang dianggap lebih cantik sama cewek nih beda men dengan lebih cantik sama cowok gitu. Dia nggak POV-nya bisa beda nih gitu. Yang dia lihat, menurut gue lebih cantik ini sih. Ternyata kalau ditanya ke cowok nih, kita survei nih. Beda. Banyak kan nganggap yang lebih cantik yang ini gitu. Dan ini aku pernah real emang mensurvei nih urusan kayak gini Ji. Karena kadang-kadang aku gemes juga penasaran gitu ya premis-premis yang salah ini nih gitu. Jadi waktu itu ada kasus lah rame banget kan. Yang dimana ya kasus itu ada 2 cewek gitu. Ya apa ya selingkuh atau apalah gitu. Jadi dibandingin lah 2 cewek ini intinya. Nah aku lihat nih kebanyakan cewek tuh nganggep si A nih misalnya yang lebih cantik gitu kan. Dibanding si B gitu. Aku survei nih di cowok-cowok. Ya kan? Aku survei di cowok-cowok. Banyak lah. Berapa 20-30 cowok kali aku tanyain. Dari semua circle berbagai generasi aku tanyain. Coba menurut lu cakepan mana? Dan bisa-bisanya ya Ji ya. 100% ya bilang cakapan si B. Hah? Gila. Jadi bukan cuman majority ya. Iya, semuanya. Tapi 100% bilang cakapan B lah gitu. Kalau lu ngomong cakep sih cakapan B gitu. Iya. Dan itu bisa sebeda itu POV-nya cewek sama cowok. Nah sekarang bayangin. Kita aja gak nih kalau POV kita beda. Nah terus kita bikin keputusan soal tadi gebet-menggebet ini. Dengan basis premis-premis kita sendiri yang ternyata misalnya ngaco-ngacoan tadi. Iya, bener-bener. Ya gimana tercapai tujuannya. Jadi gitu loh. Jadi premis kita tuh maksudnya bisa sesalah itu. Bukan cuman kayak oh iya nih meleset dikit. Enggak. Melesetnya tuh bisa kayak 180 derajat gitu. Bisa sejauh itu gitu kan. Iya. Nah jadi aku selalu bilang salah satu lesson yang penting ya. Terutama kan kita akan membuat banyak ya kalau aku bilang crucial decision lah ya. Keputusan-keputusan yang krusial. Yang dampaknya permanen dan jangka panjang di usia 20-an. Aku sendiri kayak gitu. Maksudnya kayak aku memutuskan untuk tadi life mission aku kayak gimana. Aku mau ngerjain apa. Pasangan aku. Kemudian pilihan apa ya. Ya teman lah pertemanan aku kayak gimana segala macam. Itu kan semuanya di 20-an aku bikin. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami itu. Sangat-sangat penting untuk ngecek lagi. Basis kita mengambil tindakan itu. Ada gak nih kepercayaan atau premis yang salah kayak tadi gitu. Ya kan? Itu sih. Itu mungkin lesson pertama dan yang paling apa ya fundamental lah gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau aku lihat dari yang lesson pertama ini. Tadi kayak case-nya yang masalah kayak insentif dan kerjaan. Terus kayak tentang yang cewek cowok gitu. Kayak perbedaan penglihatan cewek dan cowok gitu ya. Sebenarnya mungkin salah satu yang perlu di-emphasize juga at the end of the day. Untuk menjawab masalah ini mungkin knowledge ya Kak, kayak knowledge is power kali ya. Kayak tadi mungkin kalau kita lebih paham, balik lagi kan itu kita harus belajar kan. Kayak gimana caranya kita tahu kayak what makes company run dan terus berjalan adalah ternyata revenue. Tapi kan titik pertamanya adalah kita tahu dulu bahwa itu harus diketahui. Bener. Ya kan itu maksudnya aware dulu ya. Iya kalau misalnya kita gak aware bahwa kita harus tahu tentang ini nih gitu kan. Ya kita gak bakal nyari tahu tentang itu. Akhirnya kita jadi gak tahu tentang itu. Jadi ketika titik awalnya kita nggak aware ya pengetahuan apa sih yang kita butuhin kan. Ya otomatis kita pasti susah dong gimana kan nggak mungkin tiba-tiba random pengetahuan jatuh-jatuh sendiri kan dalam mimpi kan nggak mungkin kan. Jadi kita kan harus pursu kan. Ya kan kita harus cari kan gitu. Nah masalahnya yang terjadi adalah kita liatin klaim-klaim di TikTok itu sebenarnya pengetahuan juga tuh. Nah cuman pengetahuan yang salah. Tapi kan kita nggak punya tadi kemampuan kapasitas mengolah informasinya untuk ngelihat ini salah gak sih gitu ya kan. Ini langsung diambil aja. Iya otomatis kita punya pengetahuan tapi salah pengetahuannya. Berarti gitu ini ya sih. lebih ke kayak ada keinginan juga untuk men-challenge ketika melihat sebuah kepercayaan gitu ya. Iya benar. Jadi harus dicek lagi kan. Ya kita harus ngeh bahwa oh bentar deh ini taunya dari mana ya gitu kan. Ya, nah mekanismenya gimana ya. Kan kita bisa breakdown tuh. Sama aja kayak orang yang bilang bisa gandain uang misalnya. Ya kan sebenarnya pertanyaan mendasarnya gimana sih cara uangnya jadi kayak gini. Atau enggak opsi-opsi investasi lah. Misalnya dibilang oh ini beda nih ini returnnya 200% nih. Ya kan kita pasti nanya dong harusnya kan. Mekanismenya gimana sih bisa balik 200%. Sistemnya gimana kan gitu. Ya kecuali kita investasinya judol ya itu gak perlu nanya mekanisme orang namanya dia random kan. Di dalam sistem judol itu. Tapi kan kalau investasi yang benar pasti clear dong mekanismenya. Dan kita bisa lihat kita ngambil duit itu dari mana. Ya kan gak ada duit tiba-tiba 1M jadi 2M dengan sendirinya tanpa ada mekanisme apa-apa kan. Nah artinya kan pertanyaan tentang ini cause and effect ini dari sini ke sini mekanismenya apa. Nah itu kalau aku bilangnya itulah scientific thinking gitu loh. Mengecek bagaimana realitas bekerja gitu dengan akurat sih. Gitu. Menarik.
Oke, kalau lesson kedua Kak. Lesson kedua ya. Lesson kedua, ini mungkin bisa jadi nyambung juga ya. Jadi aku ngelihat kalau kita singkat aja mungkin aku ngomongnya get it right the first time lah gitu istilahnya. Jadi kadang tuh aku ngeliat kutipan-kutipan maupun narasi-narasi yang meromantisasi mistakes and failures gitu. Nah aku gak bilang bahwa kesalahan dan kegagalan itu bisa 100% dihindari all the time. Itu mungkin enggak. Ya mungkin kita akan ngelakuin kesalahan, mungkin kita akan ngelakuin kegagalan. Tapi menurutku it's actually awesome juga kalau enggak gitu. Kayak kesannya tuh it's not cool kalau enggak gitu loh. Kesannya it's not cool kalau lo get it right the first time gitu. Jadi menurutku kalau kita bisa gak salah, kalau kita bisa dari awal udah seakurat mungkin mendesain sesuatu, merencanakan sesuatu dan kita bisa 100% akurat gitu kan, presisi terhadap apa yang kita targetin, ya kenapa enggak? Nah tapi sayangnya aku ngeliat cerita-cerita yang ada juga yang surrounding anak-anak muda gitu kan, dan bahkan ya dari salah satu misalnya ikon digital startup gitu kan, atau digital tech company gitu kan, Mark Zuckerberg yang bilang kayak if you don't break things, you don't move fast enough gitu kan. Kesannya tuh kayak lu tuh harus break things, lu harus make mistakes, lu harus fail kayak gitu loh. Baru keren gitu. Sedangkan kalau lu selalu get it right kayak gak keren gitu. Narasi-narasi itu kayak gitu. Padahal menurutku ya enggak dong. Maksudnya mistakes and failures itu justru harusnya kan sebisa mungkin kita hindarin kan gitu. Maksudnya it shouldn't be a cool thing gitu loh menurutku. Ya kan maksudnya bahwa kita move fast enough dan ngerusakin macam-macam hal. Kayak balita gitu, jalan-jalan aja ngerusakin vas bunga, ngerusakin namanya bingkai foto. Ya kenapa kalau bisa jalan bener kenapa harus urak-urakan? Iya harus kayak gitu kan sebenarnya kan enggak gitu kan ya. Jadi maksudnya cara mikirnya bukan berarti, kecuali itu lagi gak terhindarkan gitu. Maksudnya oke, ini ada ketika kita udah planning dengan seakurat mungkin ternyata tetap terjadi mistake nih. Ya oke, tapi kan bukan berarti kita meromantisasi mistake dan membuat itu sebagai ini nih hal yang cool banget nih untuk dilakuin gitu loh, bahwa kita harus break things, bahwa kita harus fail, bahwa kita harus make mistakes, screw up. Nah kalau gak kayak gitu tuh gak keren gitu. Nah menurutku kalau kita prinsip defaultnya seperti itu ya gak sehat ya gitu menurutku. Karena ada mistake yang kita gak bisa pivot from it gitu loh. Kan ada doktrin dunia startup dan tech company juga ya soal pivot ya gitu, yang seakan-akan ya udah move fast dulu, break things nanti tinggal pivot. Enggak gitu bang gitu. Contoh nih kan, misal kita bikin desain pendidikan, desain kurikulum atau sistem pendidikan atau apapun itu kan nggak bisa pivot seenak-enak ya kan. Kapan kita mau pivot dan 10 tahun dulu nih orang udah kena dampak kayak gitu kan, atau enggak 5 atau 10 generasi nih udah kena dampak gitu kan ketika kita salah. Sesimpel kita salah aja bikin nyetak buku sejarah deh misalnya. Ada satu informasi yang salah tentang sejarah Indonesia. Itu bisa 10 generasi salah paham tentang sejarah Indonesia. Itu kan bukan sesuatu yang kita bisa pivot aja besok tinggal pivot gitu kan. Menurutku memaknai agility dan adaptability juga nggak perlu seurak-urakan itu maksudnya gitu loh. Nah masalahnya memang ketika kita muda itu kan rasanya kayak adrenalin rushnya tuh emang tinggi ya gitu ya. Aku juga kayak gitu soalnya. Iya aku juga mengalami banget fase-fase kayak move fast break things banget gitu ya. Di awal 20-an cus lah aku pikir lagi. Actually it should be cooler if you get it right the first time sih gitu. Kalau ketika lo langsung get it right gitu kan. Karena lo sudah melakukan pertimbangan yang lebih matang. Nah pertimbangan matang ini kadang-kadang menurutku, aku sendiri juga mengalami dan mungkin banyak anak muda mengalami. Kadang-kadang kita overestimate aja sebenarnya effortnya gitu. Kadang-kadang kita mikir, kelamaan lah kan kalau mikir gitu. Padahal sebenarnya cuma butuh 15 menit let's say sebenarnya gitu. Tapi karena kita udah keburu punya konsep bahwa pertimbangan matang, berpikir panjang itu buat orang tua lah gitu. Anak muda tuh ya agile, move fast, pivot kayak gitu loh. Ya kan? Experiment the hell out of everything kayak gitu. Karena kita udah punya narasi-narasi di dalam kepala kita gitu loh. Jadi kayak kita ngerasa pause 10-15 menit untuk mikir tuh kayaknya gak muda banget ya gitu. Kayaknya gak kita banget gak gitu. Gigit gitu ya. Kayaknya gak gitu lah. Kan gitu. Contoh nih kalau aku di dunia FISIP ya, karena aku kuliahnya FISIP kan Ji. Jadi soal aktivisme dan kritik kebijakan.
ini benar-benar bisa keluar nih kalimat seperti ini nih gitu. Ketika aku bilang kan, ini kita kayaknya sebelum kita tolak atau dukung ini, terutama nolak sih yang lebih sering ya. Kita nolak ini itu, kita kayaknya harus cek dulu gak sih, hitung ulang gak sih ini gitu. Karena hitungannya ini menurutku gak make sense nih kalau kita keluar dengan kesimpulan seperti ini gitu. Nah jawabannya tuh, ya kalau kritik harus nunggu kita bener dulu, harus kita paham dulu, ya kapan kritiknya dong kan. Bisa 10 tahun lagi dong baru kritik. Sedangkan ini mau ketuk palu besok kayak gitu loh. Nah, sedangkan enggak bisa jadi tuh kita mikir cuma butuh misal sejam lagi atau 2 jam lagi gitu loh. Tapi masalahnya mikir itu adalah pekerjaan sunyi Ji gitu loh. Ya kan? Mikir itu kan kita diam nih, take time, ya kan, napas, santai, olah dulu nih semua pelan-pelan gitu kan. Nah ketika kita lagi mikir ini tuh gak ada yang bisa di-post gitu loh di sosial media. Iya kan? Tapi kalau langsung begini. Langsung nah, itu kan post, langsung ada yang bisa di-post gitu. Nah kadang-kadang tuh romantisasi gerasa kerusuk ini menurutku, spirit bahwa kita passionate melakukan sesuatu itu bagus gitu loh. Dan menurutku gak ada yang salah dari itu gitu. Cuman bahwa itu bisa dibarengi dengan pause gitu ya, dengan kemampuan untuk bikin pertimbangan dulu, think things through gitu. Menurutku tetap keren kok gitu loh. Again, kalau kita bisa get it right the first time, menurutku it's even cooler, gitu. Nah tapi kalau ternyata mistakes happen kan, ya udah, ya kita belajar dari situ, kita move on gitu ya. Tapi again, the next time we try, ya tetap aja kita usahain dulu, kita get it right nih sekarang, gitu kan. Bukan mengutamakan kegerasa kerusukan dan apa ya, kayak nuansa keren gitu gara-gara apa sih adrenalinnya dikerjain semua gitu kan, dipenuhin semua. Padahal nanti ujungnya kita bisa jadi melakukan mistake yang kita gak bisa pivot from it. Itu sih yang paling beresiko ya gitu. Terutama kalau mistake itu bukan cuman berdampak ke kita. Tapi ke orang lain juga. Banyak orang juga gitu sih. Ini mungkin nyambung sama kayaknya banyak juga kan quotes-quotes di luar tuh yang kayak, ya gak apa-apa kalau salah try again. Kayak gitu. Iya benar. Itu menurut kakaknya gimana? Iya. Ini mungkin next lesson ya. Jadi benar. Biasanya tuh orang ya kalau gagal coba lagi, itu quotesnya ya. Gagal coba lagi gitu, Aku bilang ya kalau lu gak membuat analisis masalah yang benar dari kegagalan itu, ya lu bakal gagal di titik yang sama lagi dong nextnya gitu kan. Jadi frameworknya gak bisa gagal coba lagi kan. Tapi gagal, analisis kegagalannya, temuin titik improvementnya harus di mana, baru cobain lagi dengan udah adanya improvement ini. Nah yang sering terjadi kan kayak ya udah gak apa-apa, coba aja gitu sampai bisa gitu. Padahal lah ya kan misal lo ada mainan itu tuh, yang mainan balita tuh yang nyocok-nyocokin bentuk balok sama lubangnya tuh. Ya kalau misalnya ini segitiga ya kan, lo masukin ke kubus tuh apa yang kotak gitu kan. Ini gak mau lo coba-coba terus ya gak bisa gitu kan. Kecuali lo udah tahu oh ternyata ini emang bentuknya gak fit nih ya kan. Sama dalam konteks produk ya. Aku lumayan sering gitu kan denger kayak orang, ya ini marketnya aja nih belum teredukasi gitu, ya kan? Kita coba aja terus ini, nanti juga ya enggak dong. Kan kesimpulan itu harus dibikin berdasarkan apa? Karena kan harus berdasarkan observasi dulu nih. Benar nggak sih bahwa produk kita, kalau dalam konteks konten mungkin konten kita nggak ketonton gara-gara ini, ya kan? Gara-gara marketnya gini-gini, atau ternyata dari kitanya banyak yang perlu dikoreksi juga. Nah itu kan harus dicek dulu. Nggak bisa cuman kayak dari kepercayaan kita sendiri aja nih, dari kepercayaan diri kita sendiri gitu kan, dari confidence yang gede doang nih kita gitu, bahwa produkku tuh bagus kok, keren banget gitu, tapi nggak ada basis, ya kan, nggak ada basis datanya nih, faktanya apa gitu kan yang mendukung kesimpulan itu gitu. Nah kita mikirnya udah gas aja terus gitu kan, hajar aja terus pakai produk yang sama, atau tadi dalam konteks konten yang sama, tanpa kita ngecek ini sebenarnya ada yang kesalahan yang harus dikoreksi dari kitanya nggak sih gitu. Nah menurutku itu juga banyak menjangkiti biasanya anak-anak muda gitu, karena biasanya kan quotesnya gitu ya. Ya udahlah lu masih muda juga, jatah gagal lu masih banyak, ya kan gitu ya, jatah gagal masih banyak, gagal aja tuh. Again balik ke yang lesson 2 tadi kan. Ya nggak gitu men cara mikirnya kan, maksudnya kan bisa jadi ya lo ya sekarang lo ngerasa jatah gagalnya banyak kan, tapi nanti ketika lo udah seumuran gue, udah di penghujung 20-an, gue bakal berubah tuh angka depan umur gue di bulan Januari nanti. Lo baru nyadar bukan udah habis ya, maksudnya waktu lo udah selesai nih di era 20-an untuk ngelakuin itu gitu.
Sedangkan lo masih belum menemukan titik evaluasi di mana, karena dari kemarin lo cuman mikir jatah gagal lo masih banyak, coba lagi aja secara secara urak-urakan. Ya kan, nggak sistematis gitu, nggak coba berpikir sejenak, ya kan, ngambil pause dulu. Mungkin cuma butuh 15 menit, sejam untuk nge-trace back ini yang salah kemarin di mananya ya gitu. Sehingga kita bisa mencoba lagi dengan lebih baik. Ya kan, bukan cuma ngulang sequence yang sama, bener gitu sih. Kalau kita lihat tadi gabungan kayak lesson 2 dan lesson 3 gitu. Kan aku mungkin bisa bilang Kak Kania kan sering jadi orang yang get it right the first time gitu kan. Terus lumayan. Pun kalau misalnya salah gitu kayak enggak try again cycle atau siklus yang sama gitu. Maksudnya kayak tadi ada sesuatu yang dievaluasi gitu. Nah, biasanya mungkin kalau misalnya aku tanya sedikit lebih deeper, biasanya kan mungkin teman-teman kayak oke, get the concept, tapi sebenarnya cara mikirnya gimana, karena kadang mereka nggak ngerti cara mikirnya gimana. Nah, mungkin yang pertama aku mau tanya kayak as someone yang sering make it right the first time, ketika deciding on doing something gitu, kayak apa sih hal-hal yang dikonsiderasi sehingga akhirnya in some cases hasilnya tuh right gitu, maksudnya nggak salah gitu. Dan pun ketika misalnya kadang ya udah salah miss gitu, kayak tadi kan yang aku highlight ada evaluasinya dulu sebelum try again, kayak biasanya tuh framework berpikirnya ketika mengevaluasi itu gimana? Iya Ji, aku tuh dari kecil banget ya, kayak dari mungkin sepanjang ingatan aku ya dari SD gitu, dari SD kelas 1. Aku sebenarnya cuma pakai framework tuh ya rasionalitas dan scientific thinking gitu. Jadi gimana get it right itu sesimpel kayak misalnya memahami cause and effect dari sesuatu yang mau dicapai gitu kan. Dan dari situ mendesain juga nantinya gimana untuk mengujinya gitu kan. Ya kayak tadi misalnya ini bener gak sih ini bisa nyebabin ini. Tadi air kalau dimasukin freezer jadi es batu gak gitu kan. Ya dites kan, bener jadi es batu. Oh ternyata bisa nih. Kita cobain 10 kotak es batu jadi es semua. Ya udah kalau kita butuh 50 tinggal dikali 5 gitu kan. Nah dari contoh-contoh yang sederhana seperti itu prinsipnya sama tapi Ji. Sampai kayak yang kompleks-kompleks sama gitu. Contoh ya waktu itu ada perdebatan di ruang orang-orang konten ya gitu. Ini kita ngonten mesti pakai animasi gak sih gitu. Atau bisa cukup coret-coretan aja, coretan tangan aja gitu. Gak perlu dianimasiin sampai heboh gitu kan. Nah kan satu kan tesisnya gitu. Bahwa orang bisa kok enjoy konten tanpa harus animasi yang sophisticated. Yang satu lagi tesisnya enggak. Orang pasti lebih enjoy kalau dianimasiin. Nah pertanyaan kan gimana nih? Gimana get it right kan? Gimana kita dapat fakta benernya yang mana nih? Nah di situ kan kita harus mengecek dong. Jadinya kita harus bikin suatu model observasi kan. Nah, yang satu ada yang ngusulin metodenya gini, kita tanya aja ke audiens, kita survei. Kita survei misalnya 10.000 orang kita survei. Kalau kalian disodorin 2 konten, ini screenshotnya gitu ya, ini satu coret-coretan whiteboard gitu, satu lagi yang animasi inilah bagus gitu kan. Kalian akan lebih milih yang mana? Nah ketika disurvei kayak gini, 90% milihnya yang animasi gitu. Nah tapi yang kita waktu itu gak ngeh ketika ngambil metode itu, atau orang yang ngambil metode ini gak ngeh adalah cukup gak sih variabelnya itu? Ya kan cukup gak kita menguji hanya dengan 2 gambar itu? Nah sedangkan misalnya konten kita ternyata elemennya banyak banget nih yang harus kita cek juga. Misalnya kayak gini, kalau tanpa konteks itu kan ibarat tanpa konteks ya. Tiba-tiba orang dijeder pilih nih antara 2 gambar ini. Itu kan banyak banget yang mungkin hilang ya maksudnya. Backstory-nya gitu ya konteksnya gitu yang ternyata itu matters kan. Nah akhirnya gini, gak bisa deh kayak kalau tesnya cuma kayak gini doang. Kita harus bener-bener bikin exactly konten kita dengan tujuan konten kita. Karena kan tujuannya bisa jadi beda nih. Kalau kita ambil konteks yang lebih simpel deh, misal di konteks transportasi gitu. Kalau orang cuma ditanya, lu milih naik pesawat apa naik kereta? Ya pesawat. Milih pesawat. Pasti. Nah padahal kayak, lah enggak, lu tujuannya mau ke sini. Sebenarnya nggak perlu naik pesawat. Misal tujuan lu Bandung, dari Tebet misal. Atau nggak Bandung. Misalnya gini Ci, dari Tebet ke Cawang. Ya lu ngapain naik pesawat? Itu kan konteks. Nah ketika lu lepas nih konteks tujuan, ya pilihan jadi ngaco dong. Contoh tadi, loh tujuan transportasi lu ini dari Tebet ke Cawang. Lu tanya orang gak ada konteks, lu kasih pesawat atau kereta? Ya orang milih pesawat. Nah contoh di konteks animasi,
sama coretan. Kita gak ngasih konteks nih, ini lu materinya apa, ya kan berapa lama misalnya durasinya, apa segala macam. Ya orang gak ada konteks milih animasi. Tapi ketika lu akhirnya convert itu ke konten lu yang beneran nih, konten belajar gitu dengan playlist berpuluhan jam, ternyata drop retentionnya. Ya kan? Nah itu kan yang contoh, oh berarti metodenya nih kurang dong variabelnya. Ya kan harusnya kan misal apa, kuota misalnya, ternyata audiensnya kuota sensitif. Ketika dia animasi full, kuota yang diambil 4 kali lipat. Gak kuat mereka internetnya. Drop akhirnya, makanya retention turun. Nah kayak gitu. Nah ini kan contoh gimana kita memetakan cause and effect-nya ini harus kayak gimana nih metodenya. Gitu Ji. Ya scientific thinking aja sebenarnya. Dari situ kita tahu, oh gak cukup ternyata kalau cuma gini doang. Tambahin berarti variabel ini. Apa aja yang ngaruh. Dan kita piloting, ternyata itu yang paling make sense, bukan di survei. Karena kadang-kadang audiens juga kalau cuma ditanya gitu jawabnya apa. Nanti pasti lakuin apa ya? Jian ngerti lah nih ya, udah pernah ngerjain produk kan, pasti gitu kan. Pas ditanya gini, tapi pas kita jual beneran exactly di etalase nggak dibeli. Nah ini yang selalu terjadi. Nah ini kan sebenarnya fakta dasar nih tentang manusia yang udah di riset berkali-kali. Nah artinya kan bodoh dong kalau kita ngulang itu lagi, ya nggak? Lo sedangkan sudah dibuktikan di berbagai tumpukan riset di mana-mana. Ya kan soal reliability, eyewitness misalnya di dunia crime ya, di dunia pidana. Itu kan udah jelas, mata kita suka nipu, orang suka recallnya salah. Ya kalau, ibaratnya kalau orang setidak reliable ini, terus basis data kita cuma dari survei, ya runtuhlah seluruh apa yang kita bikin dong. Ya kan karena kita membangun candi di atas pasir ibaratnya. Mau bangun Borobudur di atas pasir gimana caranya gitu kan. Jadi basis premisnya ini terlalu lemah gitu. Kita serahin ke audiens yang ngapain. Dan itu baru soal reliability dari testimoni lah. Dari gimana kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti diri kita sendiri. Ya kan, jadi kalau gitu market kalau di survei nih sebenarnya ngaco. Gitu. pas dilakuin beneran dia gak gitu ternyata. Nah itu kan, jadi kadang-kadang we don't know ourselves. Itu baru dari konteks itu. Nah lebih spesifiknya lagi ketika di konten edukasi, ini clear bahwa ketika kita mau belajar sesuatu, kita gak tahu apa yang efektif buat kita lah. Kan kita belum ngerti itu. Ya kan contoh misal kalau aku mau belajar nyetir. Tapi aku sendiri belum bisa nyetir kan. Terus gimana caranya aku tahu konten belajar nyetir kayak apa. Yang efektif buat bikin aku bisa nyetir kan. Orang aku aja gak ngerti nyetir tuh butuhnya apa kan. Butuhnya belajar apa aja kan gak tahu. Nah artinya lebih konyol lagi dong ketika kita lakukan ini di konten yang spesifik tujuannya edukasi gitu. Karena justru ketika orang mau belajar sesuatu, ya dia yang paling gak tahu dong dia butuhnya apa. Maksudnya justru itu kayak ketika lu belum bisa A, ya lu gak bakal ngerti untuk belajar A nih lu butuhnya apa, right? Nah berarti kan metodenya dari awal kita bisa uji bahwa ini gak mungkin bisa menghasilkan tadi premis yang benar yang kita butuhin kan untuk get it right the first time tadi. Gitu. Menarik. Kalau ini kan mungkin menurutku ketika orang dengerin ini akan banyak banget yang kayak mau mempelajari tentang tadi ya critical thinking, rasionalitas dan scientific thinking gitu. Biasanya mungkin kalau orang-orang mau belajar lebih dalam gitu Kak, kayak ada gak sih Kak kayak spesifik buku atau misalnya kayak spesifik platform atau channel yang kayak biasanya tuh kakaknya tuh belajarnya kalau mendalami atau mungkin kakaknya gak belajar itu karena itu orisinil gitu Kak cara berpikirnya. Tapi mungkin kalau orang mau belajar tuh biasanya dari mana sih Kak? Nah itu dia Ji, kalau aku tuh emang sampai sekarang juga masih sulit ya menemukan referensi yang mendasar tentang ini gitu. Jadi kalau kita nyari referensi misalnya scientific thinking, udah isinya scientific research, scientific method yang kompleks-kompleks gitu. Padahal ini kan butuh mulai dari yang sederhana aja gitu sebenarnya ya. Kayak membangun habitnya dulu kayak gitu kan. Nah itu juga menjadi salah satu faktor akhirnya aku sama Abby bikin buku sebenarnya kan. Jadi kita akhirnya bikin buku tuh sebenarnya dengan trigger karena kita gagal menemukan referensi yang mau kita rekomen ini Ji. Karena benar inilah pertanyaan yang selalu keluar gitu kan ketika kita ngobrolin ini. Gue harus baca apa nih kan. Nah itu dia, kita nyari referensi tuh gak ketemu yang simple enough gitu. Yang contohnya tuh bisa menapak banget gitu ya. Kebanyakan tuh textbook kuliah gitu. Jadi terlalu teknis kayak gitu loh. Nah kalau aku sendiri misalnya gini. Tentu saja ada elemen kayak naturalnya. Aku punya natural, mungkin curiosity-nya emang kayak gini. Cara berpikirnya kayak gini, apa segala macam. Tapi juga ada habit-habit yang emang udah aku bangun aja gitu dari kecil. Dan kebetulan habit itu tidak mendapatkan hambatan. Yang biasanya mungkin di anak lain dapat hambatan Ji gitu. Entah dari
kultur keluarga atau kultur masyarakatnya gitu misalnya yang membuat dia mau berpikir gini tuh nggak bisa. Nah menurutku diasah aja habitnya itu gitu ya. Itu misalnya kayak contoh pertama gampang lah ya. Ketika kita dapat suatu klaim, ya tanya tahu itu benar dari mana. Ya kan, how do we know it's true? Kayak simple question banget sebenarnya dan itu lakuin aja ke semua klaim yang kita terima gitu. Nah itu salah satu contoh habit yang bisa akhirnya nanti ngedorong kita punya ide-ide kayak untuk tahu benernya gimana ya gitu. Nah ini juga penting untuk dipahami bahwa scientific thinking itu juga butuh kreativitas kita sendiri gitu untuk bisa mendesain cara nyari taunya gimana gitu kan. Gak ada pengetahuan tentang alam ini tiba-tiba datang-datang sendiri gitu. Kita tuh mengejar itu gitu kan. Kita mendesain nih model eksperimennya kayak gimana untuk tahu itu. Nah jadi habit mempertanyakan ini bisa membantu kitanya sendiri juga jadi kreatif mencari caranya tuh gimana untuk tahu itu gitu kan. Terus yang kedua terbiasa untuk menguji tadi sih gitu. Jadi misalnya kita punya dugaan gitu kan. Kayaknya gini-gini deh. Nah coba diuji dari hal yang simpel gitu. Kayak misalnya kalau di nongkrong lah misalnya gitu. Kayaknya orang tuh gue punya dugaan ya. Kayaknya orang lebih betah nongkrong kalau misalnya di weekdays ya dibanding di weekend misalnya gitu. Nah coba device an eksperimen untuk ngetes. Bener gak sih circle pertemanan lo tuh lebih enjoy nongkrong di weekdays misalnya. Ya kan. Itu kan sebenarnya masalah yang simpel banget. Tapi dengan habit kayak gitu. Kita jadi punya kreativitas tadi tuh. Untuk melakukan pengujian dan pembuktian akan suatu dugaan gitu. Nah yang ketiga emang ini ibaratnya apa ya. Sebenarnya ini yang paling mendasar sih gitu. Di dalam konteks kita mau tadi berpikir rasional dan saintifik. Ya kita mesti membuang emang hambatan-hambatan pikiran atau istilahnya Tan Malaka penjara-penjara pikiran yang bikin kita punya premis-premis yang baku nih gitu di otak kita dan itu kayak nggak bisa di challenge gitu kan, nggak bisa diuji nih gitu tapi itu harus bener. Nah ini bisa bikin kusut kadang-kadang gitu ketika itu dipaksa harus bener padahal ketika kita cek di realitasnya sebenarnya nggak tersambung ke situ. Nah akhirnya nanti kita terbiasa untuk melihat realitas tidak dengan apa adanya gitu. Tapi lebih ke maunya kita gimana. Dan ini kalau di zaman sekarang lumayan banyak ya menurutku terjadi di diskursus gender juga gitu. Di urusan ideologi gender gitu kayak. Ya kita maunya misalnya oh enggak cewek cowok tuh bedanya cuma urusan hamil doang gitu. Cewek hamil tapi udah sisanya sama semua. Nah padahal kalau kita lihat fakta lapangannya tuh enggak gitu loh. Konsekuensi dari perbedaan hamil dan enggak ini tuh ternyata panjang nih ke perilaku dan emosi gitu kan. Karena kan hormonnya beda ya, emosinya jadi beda. And then emosi beda, perilaku jadi beda kayak gitu. Itu kan konsekuensi-konsekuensi yang gak bisa di brush off cuman bilang enggak bedanya cuma satu bisa hamil satu enggak. Enggak gitu. Nah tapi ketika kita udah punya itu tadi premis-premis yang baku gitu kan. Kayak kita percaya banget harus itu yang benar. Dan susah nih. Jadi kita sulit menerima fakta baru yang mengubah itu gitu. Nah kalau menurut aku kelenturan untuk berubah itu ya. Nah itu menjadi dasar banget untuk bisa tadi berpikir rasional, saintifik dan get it right tadi akhirnya dalam membaca realitas gitu. Menarik. Oke, harusnya ini mungkin teman-teman udah pada mulai paham sih. Karena aku jadi kayak oke, got it gitu. Oke, next lesson Kak. Next lesson, oke. Oh ini lesson keempat ya berarti. Ini, romantisasi be yourself. Nah menurut aku ini juga perlu dikoreksi lah gitu. Karena aku juga dulu gini banget ya. Se-individualis itu maksudnya se-gak peduli itu dengan orang-orang. Pokoknya gue akan be myself gitu. Tapi kemudian Sabda datang dengan seperti biasa ya. Sabda dengan pencerahan-pencerahan dari Sabda. Sebenarnya pertanyaannya sederhana sih Ji. Jadi dia nanya. Tapi emang gimana lo mendefine myself gitu loh. Maksudnya ketika kita bilang I just wanna be myself gitu kan. Kan kalau anak muda bisa gitu ya. Be yourself gitu kan. Just be yourself gitu. Tapi bagaimana kita mendefinisikan yourself ini? Yourself tuh yang mana gitu loh. Kayak contoh aku tuh dulu anti banget makan bebek gitu ya. Aku gak suka bebek gitu. Tapi ternyata bukan itu. Ternyata aku bukan gak suka bebek gitu. Ternyata bebek yang diginiin aku gak suka. Tapi diginiin ternyata bisa suka. Kayak gitu. Poinnya adalah sebenarnya ourselves itu bisa berubah gitu loh. Every second of our life gitu sebenarnya sangat bisa berubah gitu. Artinya kalau kita berpegangan pada itu apa poinnya gitu. Sedangkan itu aja bisa berubah dan bisa diubah kapan aja gitu kan sebenarnya. Kenapa? Misalnya kayak gini.
Gue sih orangnya emang pasti telat-telat gitu ya kalau janjian ya. Emang gue orangnya kayak gitu misalnya gitu kan. Enggak, buat apa kita mempertahankan kita hobi telat gitu. Maksudnya itu apa poinnya kayak gitu kan. Maksudnya gunanya apa nih kita punya diri yang telat terus gitu. Permanent trait kayak gini ya. Bahwa ya lo harus kenal gue sebagai orang yang kayak gitu misalnya. Oh iya Kania tuh si tukang telat. Buat apa ya kan gitu. Atau enggak misalnya kayak kalau dalam hubungan, dalam relationship kan kadang-kadang juga kayak oh kalau gue sih orangnya kalau second date gak lebih mewah dari first date sih udah ya itu red flag ya buat gue udah gak bakal deh kayak gitu. Gue emang kayak gitu ya orangnya ya dan dia harus nerima gue seperti itu dong. Maksudnya karena kan ya kita dalam relationship ya dia nerima gue sebagai gue. Enggak, gue sebagai gue tuh again maksudnya gue di sini tuh apa nih gitu kan. Apa poinnya kita menjadi orang yang second date harus lebih mewah dari first date. Itu goalnya kemana nih gitu kan. Nah jadi aku ngeliatnya bukan be yourself gitu harusnya loh. Tapi be the self that you need to be gitu loh. Nah you need to be-nya ini berdasarkan apa? Berdasarkan goal. Ya kan goalnya apa nih gitu. Misalnya kayak waktu itu mungkin Jihan sama teman-teman di Humans gitu kan. Misalnya punya goal mau bikin parfum yang terbaik di dunia gitu. Nah kita turunin nih untuk bisa nyampe ke goal itu. Kita butuh jadi orang yang kayak gimana sih? Kan kayak gitu. Ya ngapain menjadi orang yang kayak gini gak ada juntrungannya ya kan. Juntrungannya mau kemana ya enggak dong. Kita goalnya apa nih gitu kan. Nah kita bangun diri kita ke situ dong. Misalnya kayak tadi aku mau bisa membantu untuk menumbuhkan society yang kayak gini. Nah aku breakdown ternyata butuh aku jadi kayak gini, ya udah aku belajar untuk jadi kayak gitu dong. Kita kan bisa berubah any second of our life. Kenapa kita harus berpegangan bahwa enggak diri gue kayak gini. Ngapain gitu. Bahkan dalam berkarya gitu misalnya kan. Mungkin kita sebagai seniman let's say. Ya aku tadi bikin lagu misalnya kan. Oh enggak gue lagunya kayak gini orang. Enggak tujuannya apa nih ya kan. Kalau misalnya kayak oh enggak aku kan berkarya pengennya bisa didengerin terus sama generasi berikutnya misalnya. Ya mendingan aku cek dong generasi berikutnya kira-kira lebih nyambung kupingnya sama lagu yang kayak gimana ya. Kan gitu kalau tujuannya itu ya. Nah jadi kita harus mengecek lagi. Menjadi diri kita ini arahnya mau kemana gitu kan. Nah sedangkan anak muda kan suka dikasih nasihat-nasihat yang gas banget kayak gini ya. Maksudnya ekstrim banget untuk just be yourself gitu kan. Kayak berarti fuck everything lah gitu. Just be yourself ya kan. Apa yang menurut lu itu lu ya udah. Ya jalanin aja. Iya kayak gimana konsep kayak gitu kan. Sedangkan bisa jadi itu bertabrakan dengan sebenarnya apa yang mau kita tuju gitu loh. Karena kan again di umur ini gitu kan di 20-an ini kita banyak bikin decision yang krusial gitu kan yang permanen segala macam. Justru ini adalah saat yang sangat-sangat penting untuk kita mengevaluasi juga hal-hal dalam personality kita yang bisa jadi itu nggak masuk ke goal yang mau kita capai kayak gitu loh ya kan. Nggak ada orang misal mau jadi presiden di umur 40-an misalnya. Yang gak tiba-tiba hari itu mau jadi presiden, hari itu dia punya semua personality yang dibutuhin untuk jadi presiden ya kan. Untuk bisa disukain orang, untuk bisa berinteraksi dengan elit-elit politik juga misalnya. Segala macam. Nah kan gak bisa misalnya kayak, oh enggak gue sih gak peduli ya mau kayak gimana. Gue orangnya emang kalau bangunnya pasti siang gue. Ya terus gimana mau jadi presiden yang butuh ada banyak agenda-agenda pagi misalnya kan. Itu kan ya mendingan berubah dong schedule bangun dan tidurnya gitu kan. Ya menurutku apa ya. Untuk dalam membangun diri gitu kan. Let's say ini untuk kita self development kita gitu lah ya. Menurutku jangan menjadi orang yang personality driven sih gitu. Menurut aku harusnya mission driven gitu. Goalnya apa? Personality kita akan crafted for that goal dong. Gitu. Karena bener sih banyak orang yang ngerasa kayak ya diri, ibaratnya melihat dirinya tuh sesuatu yang konstan dan tetap. Jadi malah goalsnya ngikutin. Kadang kan gitu kayak ya gue orangnya gini jadi ya gue cocoknya kerjanya yang gini gitu. Iya bener banget gitu, sih. Bener. Nah padahal ternyata berubah itu juga sebenarnya simple ternyata gitu kan. Gak yang rumit gimana sih gitu ternyata kan. Iya kayak gue kalau sama teman kantor gue gak ada ini deh. Gue gak ada friendship misalnya gitu kan. Gue gak ada nih pertemanan personal. Enggak tapi ini kenapa nih kayak gini? Ya gue orangnya kayak gitu aja. Jadi enggak coba siapa tahu lu kayak gue sebenarnya kayak tadi ya gue doyan makanan ini ternyata sebenarnya bisa di olahan yang lain. Siapa tahu soal pertemanan juga gitu kan. Siapa tahu sebenarnya lu punya premis di balik ini nih. Lu mengira bahwa misalnya dengan punya friendship di kantor akan jadi begini. Padahal premis ini bisa jadi belum tentu benar. Nah malah ternyata yang bisa lebih membantu buat lu tuh justru ada friendship misalnya. Kan justru itu harus dicek dong. Ya kan gak bisa cuma kayak kita tadi balik lagi secara dogmatis
membakukan ya kan suatu pandangan ini dan for absolutely no reason kita pegang terus aja. Pokoknya gue kayak gini gitu kan. Dan again di masa muda itu hal-hal kayak gini tuh kayak nasehat on steroid gitu. Jadi take it to the extreme banget gitu kan orang-orang. Iya. Dan emang rasanya enak ya gitu karena ya of course aku juga ngalamin masa muda gitu kan, maksudnya early 20s, masa-masa kuliah awal yang kayak lagi berapi-api banget untuk gue mikirnya kayak gini gitu. Nah, menurutku ini juga ada kesalahan ya, orang suka mikir bahwa be yourself itulah idealis. Gitu. Jadi kalau lu berubah untuk dunia itu lu udah gak idealis lagi. Oh iya benar-benar sering denger. Iya kan? Sering denger gitu kan Ji. Nah maksudku enggak bentar dulu deh gini. Idealis untuk menjadi diri sendiri itu maksudnya mau ngapain gitu. Idealis itu kan harusnya kayak lu punya ide yang mau lu capai ini kan. Nah lu idealis tentang ide ini dong, right? Nah berarti kan kalau lu menjadi diri lu sendiri itu justru menghambat lu ke sini, ya itu gak idealis dong justru. Ya sih idealis kan harusnya lu akan sengotot itu untuk mencapai apa yang lo anggap ini yang bagus kan. Benar. Apa yang baik ini kan, misalnya untuk masyarakat atau untuk dunia gitu. Let's say kalau dalam konteks pendidikan lo mau memperjuangkan literasi dasar untuk semua orang misalnya. Orang harusnya gini-gini. Nah idealisnya kan harusnya di situ bahwa lo akan sengotot itu untuk semua orang bisa kayak gini kan. Mencapai literasi dasar ini. Nah tapi personality lo tuh menghambat itu. Ya masa idealis berarti ya gue harus jadi diri gue sendiri. Ya enggak dong kalau menjadi diri lo sendiri menabrak apa yang lo mau capai itu ya justru itu gak idealis dong ya kan. Tapi sedangkan pemahaman umumnya aku lihat banyak kalau orang disuruh berubah dibilang oh berarti udah gak idealis lagi nih dia gitu. Bahkan aku pun mengalami kritik-kritik seperti itu gitu karena aku berubah gitu. Maksudnya karena aku mengalami beberapa perubahan yang cukup besar dalam diri aku. Misalnya contohnya dari aku totally oblivious orang mau ngapain menjadi care. Nah ini ada yang protesin ini gitu. Oh lu udah gak jadi diri lu lagi kan gitu. Lah maksudnya kayak kenapa diri gue Kania itu harus orang kayak yang gitu. Cuek, oblivious dan gak ngeh orang lain ngapain sampai. Aduh ini ada cerita lucu sih waktu. Jadi intermezzo dikit nyambung juga sih sebenarnya. Jadi salah satu percakapan awal aku sama Sabda karena dia kan edukator. Dia tuh nanya ke aku kayak kan menurut lo kalau lo punya kesempatan buat benerin pendidikan Indonesia lo mau mulai dari mana? Gitu dia nanya kayak gitu. Terus aku jawab mikir bentar gitu kan kayak kira-kira 20 detikan. Gue akan mulai dari textbooknya, dari buku sekolah gitu. Mau lo apain buku sekolah? Ya gue benerin. Buku sekolah gue bikin bagus, isinya konsep-konsepnya gue pastiin bener dan urutan ceritanya enak. Jadi storytellingnya enak nih gitu. Terus dia bilang, oh gitu. Emang itu ada yang baca kan? Gitu. Terus gue bilang, ya iyalah pasti gak sih semua orang baca ini? Kenapa lu mikir gitu? Ya kan apalagi yang dikerjain orang kalau jam kosong kalau bukan baca ini. Karena gue selalu gitu gue sepanjang sekolah. Jadi kalau guru udah selesai ngajar tapi jamnya masih ada gitu. Jadi kosong nih gak tahu mau ngapain. Gue pasti baca textbook. Orang lain juga gitu gak sih? Nah ketika itu Sabda nanya kan ke aku kayak. Emang lu ngelihat teman-teman lu tuh di kelas lu pada baca? Nah pas aku mikir ke belakang gitu mencoba merecall ya orang-orang lain pada ngapain. Aku bener-bener gak ngeh orang lain ngapain. Jadi aku tuh level cuek yang bener-bener bahkan aku gak ngeliat ada orang lain aja di dunia ini. Jadi aku tuh bahkan gak ngeh teman-teman sekelas aku tuh pada ngapain. Nah di situ aku baru tahu ternyata orang lain tuh gak baca textbook. Jadi si Sabda tuh cerita mana ada yang baca textbook kata dia. Sedangkan aku tuh baca full cover to cover gitu semua buku-buku sekolah tuh aku baca gara-gara kebanyakan waktu kosong tadi gitu. Misalnya kayak guru udah selesai di jamnya belum selesai kayak gitu. Atau enggak ada guru yang enggak masuk gitu kan, enggak hadir jadi kosong 2 jam. 2 jam itu kan lama banget tuh ya. Kalau dalam setahun bisa gak tahu kali berapa puluh jam ya kan. Nah jadi aku tuh abis tuh textbook itu gara-gara jam-jam itu banyak kosong. Iya. Nah aku pikir semua orang kayak gitu. Nah karena aku gak mikirin orang lain. Nah contoh ini adalah Kania yang kalau dia be yourself ya udah aku terus aja nih kayak gini. Nah kan aku oblivious aja nih, gak ngeh aja nih. Ada Jihan sini ngapain gak tahu deh gitu. Ada entah siapa di sekitar aku ngapain. Gak tahu itu mereka. Aku oblivious gitu kan. Gak tahu deh itu mereka cara mikirnya gimana. Behaviornya kayak gimana. Mungkin kulturnya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kan pertanyaannya buat apa mempertahankan ini? Kan itu pertanyaan yang harus dijawab ya kan. Kayak buat apa Kania harus terus menjadi gitu. Kania yang seperti itu kan justru di situ kan. Nah itulah rational thinking tuh mengecek
buat apa sesuatu gitu kan dilakukan atau tidak dilakukan gitu kan, what's the gain gitu, apa sih yang mau dicapai dari sini. Nah aku justru gak menemukan reason dari mempertahankan itu. Nah sedangkan untuk berubah jelas nih, reason pertama memperbesar peluang aku sama Sabda. Karena dia udah mensyaratkan itu. Gitu kan. Reason kedua, aku ngelihat progresnya nih, semakin aku berubah ke arah yang satunya, ternyata semakin enak nih hidup aku gitu. Semakin sedikit komen hate, yang marah-marah aku gak ngerti. Gitu kan aku sering, kalau dulu aku bikin konten, ada orang komen marah tuh aku gak ngerti kenapa orang marah gitu. Nah tapi dengan aku ternyata berubah makin kesini, makin dikit tuh yang kayak gitu aku makin ngerti. Oh ternyata kalau misalnya ada komen marah pun aku paham pasti marahnya karena ini, pasti marahnya karena ini gitu. Dan aku bisa ngajak ngobrol yang marah-marah itu lewat DM aku ngobrol gitu kayak untuk gali lebih jauh kenapa segala macam. Dan ternyata dari situ well-being aku juga lebih enak, stres aku lebih turun segala macam. Jadi gainnya jelas nih untuk aku berubah ke arah sini. Nah kalau begitu kan buat apa be myself yang tadi kan Ji? Benar. Nah justru ya enakan be myself yang sekarang kayak gitu loh. Benar. Nah sayangnya tadi anak-anak muda banyak dicekokin nasihat kayak gini secara ekstrim nih kan. Dan bahkan saling self validate juga satu sama lain. Benar. Nah menurutku itu lesson yang sangat-sangat perlu disampaikan ke semua. Terutama anak-anak muda early 20s ya gitu. Bahwa ya cara lu be yourself adalah lu tentuin dulu mau kemana. Dan kemudian be that self gitu yang dibutuhin untuk ke situ kayak gitu. Oke. Menarik. Ini akan eye opening banget sih menurutku. Nanti aku udah kebayang nanti klipnya yang mana. Oh iya. Oke. Nah, berarti terakhir last lesson. Kalau ini lesson yang aku alami sendiri ya. Kadang-kadang balik lagi ya, ini sebenarnya nyambung juga sama ada premis-premis yang salah gitu kan. Dan salah satu premis aku yang salah adalah aku sering ketika memikirkan suatu masalah, aku mikirnya dalam kerangka aku sendirian. Gitu. Jadi kayak masalah ini aku sendirian nih ngapain nih gitu. Nah padahal kalau kita perbesar sedikit ya gitu. Mungkin kalau kita gandengan bertiga, berempat, berlima bisa jadi beda nih kerangka penyelesaian masalahnya gitu. Nah kalau buat teman-teman yang apa ya mungkin lebih kayak cenderung penyendiri atau solo player atau lone wolf lah istilahnya gitu ya. Jarang berteman, jarang bergaul gini-gini. Mungkin banyak yang memikirkan banyak masalah dengan cara seperti ini. Tapi menurut aku itu sangat-sangat bisa dikoreksi sih gitu. Karena jauh lebih enak ngerjain satu masalah bareng-bareng sih gitu. Beramai-ramai. Dibanding sendirian gitu. Jadi cara mikirnya adalah bukan lagi dalam kerangka kita sendiri bisa ngapain, punya apa, dan bisa bikin apa gitu kan. Tapi orang-orang kayak apa yang gue butuhin untuk bisa barengan sama gue nyelesain masalah ini gitu. Dan menurutku tuh mengubah pertanyaan yang tadi menjadi yang ini tuh udah sangat mengubah banyak jadinya di dalam desain solusi kita gitu loh. Kayak misalnya bukan cuma solusi kita tapi juga self growth kita gitu. Kayak misalnya kalau aku dulu mikirnya, oh gue harus jago banget nih bidang ini. Jagonya sampai level 100 dari 100 gitu. Padahal ternyata ya kalau kita mau nyelesain masalah gede ini nih misalnya. Ternyata yang aku butuhin bukan aku jago bidang A 100 dari 100 tapi oh aku jago bidang A misalnya 50 dari 100. Nanti campurannya bidang B 30 dari 100. Bidang C 90 dari 100. Ternyata gak ada yang aku butuhin untuk 100 dari 100 karena akan ada orang lain yang tackle bagian ini, domainnya ini gitu. Ya kan jadinya kita gak perlu capek ngegas abis ya kan di satu bidang, satu domain. Ujungnya gak kepake juga di level itu, ujungnya overkill di situ dan kalau kita cuma punya itu doang justru gak selesai masalahnya gitu. Jadi menurutku cara pikir bahwa kita akan kerjasama sama orang-orang yang kayak gini itu akan sangat mengubah untuk kita juga punya ambisi dan competitiveness yang lebih terarah gitu. Dibanding we just compete against everyone ya kan. Atau dibanding we just kayak ya Kanye versus everybody gitu maksudnya against the world gitu kan. Ngapain gitu kan. Ngapain juga kita against the world juga ngapain gitu. Menurut aku kayak mendingan kita embrace the world ya kan. Together against the problem dong. Benar. Ya kan jadi we and the world go against the problem, bukan kita against the world, ngapain? Ya, dan ketika ada orang yang jago tadi, oh ini orang jago bidang B, misalnya untuk nyelesain masalah apa gitu kan, butuh tadi domainnya misalnya A, B, C. Terus kita nemu nih ada orang jago banget nih bidang B udah 90 dari 100.
Ya instead of kita sibuk compete dia ya kan, oh berarti gue harus 100 dari 100. Ya enggak loh, justru ya udah berarti nanti dia bakal megang bidang B, gue mendingan hajar di bidang C-nya atau bidang A-nya kayak gitu kan. Bener. Jadi cara berpikir bahwa kita akan cooperate dengan orang lain itu akan sangat mengubah arah ambisi kita sih menurutku gitu. Termasuk tadi ambisi dalam self growth kita. Kita jadi dalam mengembangkan skill, kita jadi selalu thinking in terms of teamwork gitu. Yep. Bahwa skill ini akan bisa dipegang sama ini, berarti gue gak perlu compete dia, justru gue teamwork sama dia dan gue akan pegang ininya, dia akan pegang ininya kayak gitu loh. Dan menurutku itu buat aku sendiri sangat-sangat major turning point ya. Karena aku dulu kan lone wolf bro, tahun sendirian doang dan gak ngerti orang lain dan gimana segala macam. Jadi kayak capek banget dong gitu karena semua masalah cara mikirnya tackle-nya aku sendiri. Jadi skillnya aku harus belajar ini. Dan ternyata setelah aku udah bisa ngalamin di mana aku bisa connect with others, aku bisa ternyata team up sama orang lain. Iya jauh lebih enak ya jadinya gitu. Dan kompetisinya jadi bukan soal gimana aku lebih baik dari orang lain, tapi gimana kita lebih baik dari masalah yang mau kita pecahkan. Gitu. Oke. Gitu sih. Menarik. Oke. Ini hari ini udah sharing banyak banget Kak. Aku hari ini jujur biasanya aku banyak nanya tapi hari ini aku fokus dengerin. Bawel ya kan. Fokus dengerin. Karena menurutku kayak ini end to end, menurut aku banyak end to end cerita dan lessons yang kayak bikin aku tuh jadi framework berpikirnya tuh jadi berubah sih menurut aku. Kayak tadi kayak dari ngelihat individualisme jadi bareng, dari kayak ngelihat masalah, dari kayak even tadi menurutku salah satu yang eye opening walaupun cuman kayak masuk bentar itu adalah ternyata cowok ngeliat cewek sama cewek ngeliat cowok itu beda. Tapi selama ini mungkin kita gak pernah bother mikir itu gitu. Sebeda itu ternyata. Dan ternyata sebeda itu. Dan sekarang aku lagi di fase mempelajari itu juga karena ternyata apa yang aku pikir harusnya works, ternyata di bagian cowok gak works. Jadi kayak oh benar sih, dan itu mungkin sesuatu yang akan aku deep dive lagi gitu. Nah paling terakhir Kak sebelum kita closing sesi kita yang udah panjang banget ini. Tadi kan banyak quotes-quotes yang di against sama Kakak nih ya. Tapi kira-kira sebenarnya lebih kan dikoreksi dikit kali ya. Gak harus yang kayak dibuang completely kan. Kita ini be yourself, tinggal ditambahin dikit doang kan. Based be on the your self goal. that you need to be gitu. Be the self that you need to be. Nah kalau mungkin untuk penutup gitu Kak. Ada gak sih kayak quotes gitu ya. Either itu dari orang lain atau dari mana yang memang Kakaknya suka. Atau mungkin dari diri Kakaknya sendiri gitu. Yang kayak you wish every 20s here gitu. Dan kira-kira kenapa? Ya aku selalu bawa ini dia, mungkin hampir semua presentasi yang aku bawain ya tentang rational dan scientific thinking. Ya ini quotes aku bikin sendiri, tapi kayaknya gak kedengeran sekeren quotes-quotes di luar sana ya. Jadi quotesnya gini, niat baik tanpa fakta dan penalaran yang benar akan menjadi dampak buruk. Nah karena gini, ketika kita di early 20s terutama mungkin ya teman-teman udah mulai memikirkan mau membuat gerakan apa atau membuat produk apa gitu ya, solve problem apa segala macam. Jadi kita punya niat-niat nih yang kebanyakan pasti ya niat baik lah gitu ya. Pengen menyelesaikan masalah, pengen membuat kehidupan lebih maju, peradaban lebih baik segala macam. Nah tapi masalahnya ketika kita punya niat baik itu tapi fakta dan penalaran kita salah, kayak tadi contoh-contoh yang udah kita bahas di sini, dampaknya itu bisa jadi justru dampak buruk. Sedangkan it's very important to stress di sini bahwa hidup kita ini bukan hidup di dunia niat gitu. Kita hidup di dunia dampak dan konsekuensi. Alam tuh nggak peduli niat kita apa gitu. Ketika kita nyetir mobil, kita niatnya mau aman nih, tapi kita ngantuk, kita asal-asalan ya nabrak pohon juga gitu. Nggak ada yang peduli niat kita apa gitu loh di dalam konteks konsekuensi yang terjadi di alam ini. Nah kehidupan kita dan masyarakat banyak itu dibangun dari konsekuensi-konsekuensi ini. Artinya teman-teman punya niat baik itu bagus. Tapi teman-teman harus juga punya usaha dan effort yang besar. Untuk memastikan niat baik itu dibarengi dengan suatu kompetensi. Sehingga dampaknya juga baik. Kayak gitu sih. Wow. Oke, ini menurut aku ini sih menarik karena emang banyak banget somehow ya quotes, nggak tahu ini apa lewat di aku dong atau lewat orang lain, tapi bener ngomongin niat kayak as long as your intention is pure is good, gitu, itu banyak banget, bener. Padahal kita udah tahu seberapa banyaknya tragedi dan kesengsaraan dan penderitaan orang datang dari niat yang baik sebenarnya gitu. Cuman salah ternyata gini ya hasilnya dan kaget-kaget dan udah keburu besar dampaknya gitu. Oke.
Oke. Thank you Jihan. Thank you banget Kakak Nia udah datang hari ini, udah sharing-sharing. Jadi another big sister untuk para penonton In Our Twenties. Karena biasanya manggilnya kayak, ini aku kayak ngerasa punya big sister gitu. Oh iya, jangan takut juga buat berkarya di umur berapapun nanti. Karena aku baru ngeluarin lagu, aku kan sekarang nih. Maksudnya itu basically aku rekam pertama kali gitu kan. Dan aku bakal ngeluarin buku pertama aku juga di penghujung umur 20-an. Nah, which is jauh lebih telat dari Olive ya. Jadi aku bilangnya ke teman-teman yang mungkin udah mulai mid-20s dan mungkin ngerasa telat mau bikin sesuatu. Menurut aku sih hajar aja kalau bagian itu. Kayak gak usah khawatir soal lo udah di umur berapa gitu kan. Tapi kalau misalnya lo punya suatu ide yang menurut lo ini kayak bisa nih gue keluarin ke masyarakat. Dan mungkin bisa dinikmati, bisa ketemu penikmatnya juga atau pendengarnya dalam konteks misalnya podcast ini. Cobain aja gitu kan. Karena ya aku mau ngasih contohnya bahwa at the end of the day akan selalu ada orang-orang kayak Kania yang actually super late to the party gitu. Baru bikin project pertama di lagu dan bukunya di penghujung 20 gitu. Which is kayak it's totally fine juga gitu. Oke. Dan gak pernah ada kata telat juga ya. Karena basically 30 juga ternyata masih panjang aja, dan masih hidup aja gitu. Iya, kayak kesannya aja ya. Kesannya kayak aduh udah ketuaan. Tapi gak, it's okay. Karena kan orang soalnya mikir kayak pokoknya sebelum umur 30 harus figure everything out. Kayak harus do everything. Ternyata waktu itu kayaknya siapa ya, Mas Iqbal datang dia bilang tenang aja umur 30 juga masih clueless gitu. Jadi kayak oh iya. Dan toh kalau kalian nyelesain masalah-masalah yang besar ya kayaknya sampai umur 70 pun gak cukup untuk masalah itu selesai kan. Benar. And I think if it's not that big of a challenge, it's not worth living for anyway. Oke, ini dapat lagi another quotes. Oke. Ya. Oke, thank you so much Kakak Nia for making time today. In Our 20s. Biasanya sih di akhir sih aku kayak biasanya kalau menonton Kakak Nia tuh di mana? Tapi kayaknya teman-teman udah pada tahu nontonnya di mana. Gak apa-apa. Boleh. Di channel aku sendiri di YouTube aku ada Kania Cita, di podcast ada di Spotify, di Noise juga ada, di Ruang 28 aku bareng Mamat sama Gilbas. And then aku ada di Malaka Project. Of course, dan di Zenius. Kalau teman-teman mau nonton video aku ngajar logika, nah itu ada di Zenius. Okay. Dan bisa kita expect dalam waktu dekat berarti kan lagu udah keluar tapi buku belum keluar ya Kak? Buku bakal launching di Desember sih harusnya. Oke, bulan depan berarti. Iya. Oke, akan kita tunggu bareng-bareng. Iya, itu buku aku bareng Abby ya. Jadi tonton juga episode Abby di sini. lagi naik Oh iya. Oke. Iya, buat yang belum tonton episode Abby. Iya, aku co-author bareng sama Abby. Oke. Thank you so much Kakak Nia. Thank you banget. Buat teman-teman lainnya kalau misalnya kira-kira nextnya mungkin sekarang udah punya banyak catatan dari episode ini gitu, tapi mungkin nextnya kepikiran lagi kayak setelah nonton episode ini terinspirasi kayaknya pengen belajar dan pengen tahu atau pengen lebih denger lagi cerita-cerita dari Big Sister, Big Brother tentang apapun itu atau siapapun, kadang kan suka banyak kasih rekomendasi juga, feel free untuk drop di komen juga. Dan semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya sama bintang tamu lainnya. Thank you Kakak Nia dan thank you teman-teman semua. Thank you guys. See you in next episode. Bye-bye.